Shalom saudara terkasih. Sudahkah kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan? Sebelum kita memulai pujian kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur kepadamu atas segala hal yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu, baik dalam senang maupun susah Tuhan. Kami hendak memulai ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita naikkan pujian How Great Thou Art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Oh, how great Thou art! Then sings my soul.
Seorang pendeta pernah bertanya kepada jemaatnya, dosa apa sih yang Tuhan tidak bisa ampuni? Kemudian pendeta tersebut melanjutkan, dosa tersebut ialah dosa tidak mengampuni sesama kita. Tuhan sudah mengampuni kita. Apa jadinya bila kita sebagai manusia itu tidak mengampuni sesama kita? Mari kita sadari bahwa kita ada pada saat ini. Itu semua berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita mengikrarkan iman kita. 使徒心经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死而埋葬，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿们。Salam sejahtera, Bapak Ibu sekalian, di mana saja berada. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Ibrahim, yang diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di Revival. Ya. Jadi saya bersyukur ya masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kembali kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih karena pada hari ini kami boleh kembali bertemu di dalam media online. Karena walaupun dalam media online ini kami firman-Mu karena sendiri berkuasa melalui mulut hamba-Mu yang hina ini dan disampaikan sepanjang masa. Kami akan mulai firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya diberi tema yaitu mengenai melawan arus. Ya, mohon maaf, sesungguhnya saya sedang di rumah saat ini. Memang dari pihak panitia ataupun menyuruh saya untuk memakai masker di dalam menyampaikan firman Tuhan. Ya, tapi saya minta maaf kepada semua peserta. Hari ini supaya saya agak berbebas ya bernapas. Jadi dan suara saya lebih jernih mungkin ya menurut saya, supaya mikrofon karena peralatan yang saya pakai cukup terbatas. Sehingga mohon maaf, saya akan lepas masker untuk hari ini dan diharap pengertiannya ya kepada semua pengurus dan ataupun peserta ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, ya hari ini kalau kita diberi tema melawan arus, tentunya ini suatu tema yang ataupun pemikiran sebenarnya seakan-akan ya itu adalah hal yang sangat aneh sekali di dalam kehidupan sekarang. Nah, kita baca firman Tuhan dulu, yaitu yang tertera di dalam Ibrani 2 ayat 1 ya. Karena kita harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, tema hari ini adalah justru seperti kebalikan dari tema ataupun firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu supaya kita jangan di bawah arus. Ya, sehingga temanya adalah berani melawan arus. Saya akan memperlihatkan berapa tokoh ataupun lambang gereja ini ya kita sangat kenal ataupun salib ya. Sesungguhnya kalau kita hari ini melihat ya gambar ini, kata Kristen ya, kata Kristen itu mulai dari apa? Kata Kristen itu memulai dari sesuatu adalah melawan arus sesungguhnya, ataupun berani menyatakan kebenaran. Karena kata Kristen ataupun orang Kristen disebut pada pertama kali di jemaat Antioquia itu adalah kenapa disebut Kristen? Yaitu ketika orang-orang yang sudah percaya Yesus, yang berani hidup berbeda
dengan pada masa itu dengan bangsanya, yaitu hidup yang seperti Kristus, hidup yang bagi orang ini sekelompok orang aneh. Ya, orang Kristen zaman dahulu itu dianggap sesat karena hidup yang aneh sekali, yang dengan ciri-ciri yang sangat unik sekali, yaitu berbagi kasih. Ya, dulunya ya, mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri dan sebagainya. Mereka menerapkan sehingga orang mengejek mereka Kristus ataupun Yesus sesungguhnya ya. Jadi ataupun Kristus kecil ataupun orang yang serupa dengan Kristen Yesus, itulah asal mula dari kata Kristen ini. Dan akhirnya sebutan atau ejekan ini mulanya ya menjadi ya hari ini kita pakai. Hari ini kalau kita melihat Protestan ya, kita ini ya di Injil ya atau di kata Protestan. Sebelumnya kita tahu ya gereja Katolik yang besar yang sangat berkuasa. Kenapa bisa disebut Protestan? Ya, mungkin kita banyak tahu sudah ya, yaitu semenjak Martin Luther. Ya, Martin Luther pada masa kegelapan gereja, di mana Katolik dan negara pada waktu itu, yaitu negara dan agama bersatu. Dengan sistem penguasaan kekristenan, akhirnya Kristen menguasai, ya, gereja menguasai negara dengan melakukan sistem politik dengan keinginan sang penguasa. Dan akhirnya terjadilah di mana kita sangat kenal ya waktu itu adalah surat penghapusan dosa, ya, surat hutang dosa, di mana setiap orang harus memberi surat-surat dosa ini untuk agar pelanggaran-pelanggaran mereka bisa dihapus, ataupun orang yang sudah meninggal, kalau kita memberi surat hutang ini, bahkan orang yang sudah mati pun itu bisa dihapus dosanya. Dan terjadilah di mana Martin Luther yang sudah kembali pada ajaran firman Tuhan yang benar, dia akhirnya menulis 99 poin artikelnya dipaku di pintu gereja. Jadi harus melawan ya, pada satu kekuasaan negara dan agama pada waktu itu. Dan dia perkataan sangat terkenal, yaitu Here I Stand, ya. Berdiri teguh, berani melawan kebenaran ataupun memprotes kondisi pada waktu itu. Padahal ya boleh saya katakan dia dianggap bidah, sesat, karena agama diakui negara adalah Katolik, ataupun ya waktu itu belum ada perbedaan Katolik Protestan ya, atau Kristen pada waktu itu. Lalu mereka protes dan terjadilah disebutkan Protestan ya, karena ada Martin Luther yang berani melawan arus kuasa. Lalu hari ini kita melihat Metodis ya, karena kita di gereja Metodis ya, makanya saya menggunakan perumpamaan dari Metodis juga. Kenapa bisa muncul Metodis juga? Sesungguhnya sama juga. Waktu itu gereja Inggris ada gereja Anglikan, gereja yang hanya menganggap di bangunan gereja itu ada orang-orang yang diselamatkan, pilihan. Sedangkan orang-orang di luar tembok gereja, itu keselamatan, boleh katakan, tidak ada bagian. Sehingga orang miskin sulit sekali masuk gereja. Nah, di mana pada waktu itu, John Wesley dengan George Whitefield, ya, temannya, rekannya, yang berani melawan arus, mulai berkhotbah di jalanan, melayani orang-orang miskin, membuat sekolah, panti asuhan, sebagainya. Lalu dengan metode-metodenya yang dibuatlah sistem pelayanan kepada orang-orang bawahan. Terjadilah hari ini kebangkitan besar, yaitu dengan cara metode. Akhirnya diejek orang metodis. Muncullah sampai hari ini kita menjadi jemaat Metodis. Nah, kalau kita lihat sejarah, ya, tentunya ini perjanjian baru sampai sekarang ya. Kalau kita kembali perjanjian lama sama, yaitu di mana selalu terjadi ketika ajaran yang sudah ada, kebenaran sudah mulai bengkok dan diarahkan kepada yang tidak benar, maka Allah pada masa atau zamannya akan membangkitkan orang-orang yang berani bisa melawan arus. Bapak Ibu sekalian, untuk kita boleh melawan arus, tentunya ada syaratnya. Kita bukan menjadi seorang pelawan arus yang asal-asalan. Ya, kita harus benar-benar memahami dengan benar bagaimana bisa melawan arus. Firman Tuhan yang kita tadi baca di sini, ya. Karena itu kita harus lebih teliti.
Karena kita orang Kristen dipanggil untuk itu. Kalau kita tidak berani melawan arus, saya mau katakan, tidak melawan arus itu bahaya sekali. Ya. Apalagi pada masa COVID ini. Ya. Kita tahu pada zaman sekarang ini, berita-berita hoax, berita-berita penyebaran yang tidak bertanggung jawab. Ya, bulan lalu saya mendengar sebuah kesaksian di mana seorang yang papanya sebenarnya mula-mula dia percaya ada COVID, percaya ada COVID. Dia percaya, lalu dia kemudian keluar vaksin, lalu dia percaya vaksin. Tapi karena ada tokoh agama yang mengatakan itu, ataupun orang politik yang mengatakan sesungguhnya virus COVID ataupun vaksin adalah permainan politik dan ekonomi antar negara dan sebagainya. Dan karena terus mendengar saja, orang tua ini percaya kemudian. Lalu sesudah percaya, apa yang terjadi? Suatu hari bapak ini sakit. Jadi anak ini mau bawa ke rumah sakit. Lalu dia dengar, kalau sakit selalu dibawa rumah sakit, lalu di-COVID-kan. Untuk itu dia tidak mau. Lalu disuruh vaksin, juga tidak mau. Karena itu vaksin ada permainan lah dan sebagainya. Adalah bohong dan sebagainya. Virus ini tidak ada dan sebagainya. Dan dia dengar dan dia percaya. Lalu anaknya berusaha meyakinkan dia, tapi tidak bisa. Dan lalu bagaimana? Bapak ini sakit. Mau dibunuh saya tidak bisa. Karena dia tidak mau, karena takut di-COVID-kan. Tapi ya, makin hari dia makin parah penyakitnya. Sampai terpaksa bapak ini dibawalah ke rumah sakit. Namun apa yang terjadi? Akhirnya karena sudah berat ya, dan meninggal. Akhirnya baru dengan waktu yang sangat singkat sekali. Lalu anaknya ya dengan ya sesungguhnya cukup marah ya ataupun emosi, sesungguhnya menegur kembali pada orang-orang tidak bertanggung jawab, menyebarkan berita-berita hoax bahwasanya COVID tidak ada, atau virus vaksin dan permainan yang telah mengakibatkan ya papanya yang dikasihnya meninggal. Nah, ini efek dari ketika sang penyebar berita atau berita yang kita terima dari orang-orang, mungkin saja pemimpin sebuah negara, pemimpin sebuah kelompok, ataupun yang paling bahaya adalah berita yang disebarkan oleh seorang pemimpin agama. Karena ini sangat berperan sekali kepada jemaat pengikutnya. Karena jemaat itu mudah sekali percaya. Sangat rentan sekali. Kita orang-orang pengikut agama itu sangat mendengar semua pemimpin agama kita. Untuk itulah ya, di kitab Ibrani ini sekali lagi menyadarkan kita. Sehingga kitab Ibrani pada saat itu menghadapi juga demikian isu mengenai ajaran kekristenan yang sudah dibelokkan. Lalu penulis Ibrani menasehati kembali bahwasanya kita harus berani ya, supaya kita tidak terhanyut di bawah arus. Itu harus bagaimana? Ada syaratnya tentunya. Pertama-tama di sini katakan kita harus lebih teliti. Nah, untuk melawan arus, kita harus teliti. Maksudnya teliti apa? Di dalam arti kata asli teliti, lebih memberatkan. Melihat misalnya, contohnya, ya, mengenai COVID ini. Kita memang sudah banyak dengar. Saya mau katakan dengar saja tidak cukup. Kita perlu menelitinya. Benarkah COVID ini? Bagaimana tentang COVID ini? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita tanya ya sebelum kita percaya kepada COVID ini. Dengan kata lain kita perlu belajar tentang apa itu COVID agar kita tidak sembarang terima. Contohnya ya memakai masker ini ya. Memakai masker. Kenapa harus pakai masker misalnya? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita tanya. Sebelum waktu mula-mula COVID banyak orang menghina ya, kenapa pakai masker? Banyak orang menolak ya. Masker menghalangi kebebasan manusia untuk bernafas. Nah, tentunya kita bingung ya. Jadi harus bagaimana? Nah, untuk itu kita perlu menelitinya, mendalaminya, memberi hati kepada isu yang sedang terjadi pada saat ini. Dengan cara bagaimana? Belajar. Ya, kita saya lupa ya pokoknya di sini yaitu kita harus dengan sistem formula
4H, 1W, yaitu bertanya. Ya, bertanya apa itu? Ya, yaitu what? Apa itu? Apa itu COVID? Kita perlu mengetahui COVID itu apa. COVID itu apakah sejenis udara kah, air kah, dan sebagainya. Oh, ternyata COVID adalah virus yang mengikuti udara yang bisa keluar dari pernapasan. Dan untuk itulah kita perlu namanya pelindungan. Ya, sehingga nafas ataupun droplet dari seseorang tidak kena kita. Ya, itu kita perlu tahu apa itu. Dan selanjutnya kita harus bertanya bagaimana, ya, ataupun kita perlu mengetahui di mana, ya, kapan kita harus pakai masker, yaitu saat kita di tempat kerumunan. Ya, tempat kerumunan kita harus memakai masker. Kalau misalnya isu ya sekarang, ya tentunya ada berita memakai masker 2 lapis, ya. Nah, kita perlu teliti, perlukah? Tentunya perlu, ya. Kalau kita teliti, karena alasan ini dan itu 2 lapis, oke. Tapi kalau misalnya ada isu ataupun perkara mengatakan sekarang tidur pun harus pakai masker, mandi pun harus pakai masker, bagaimana? Nah, ini kita perlu teliti. Kenapa tidur harus pakai masker? Ya, kenapa saya di rumah saat ini sekarang, kenapa harus pakai masker? Nah, ini perlu kita pertanyakan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang terbawa arus perkataan penguasa, perkataan pemimpin yang ya mungkin ya pemimpin atau penguasa itu masih belum teliti. Bukan dia membohongi ataupun mensusahkan, tapi dia belum meneliti dalam alian mengeluarkan statement. Dan untuk itulah kita perlu berdiri tegak di sana. Ya, lalu bertanya, when, kapan harus pakai? Ya, kita lalu bagaimana pakai maskernya? Ya, jangan ada yang pakai masker begini. Pakai masker begini, hidung terbuka. Ya, ataupun pakai masker begini. Itu pakai masker, iya, ini sedang pakai kan? Tapi apakah melindungi? Tidak. Nah, kita perlu memakai masker dengan benar. Itulah meneliti. Karena dia berupa udara yang dimasuk di dalam rongga-rongga pernapasan atau mulut. Ya, sehingga kita perlu meneliti dengan benar. Itulah fungsi meneliti. Nah, syarat untuk supaya kita melawan arus, kita perlu belajar. Baik apa itu? Baik di dalam gereja, baik di dalam sosial kehidupan, baik di dalam tempat kerja. Kita itu sebagai orang Kristen wajib untuk belajar, wajib untuk meneliti. Meneliti bukan sekedar mengetahui, tapi sungguh-sungguh mendalami, memberikan seluruh tubuh jiwa juga untuk memahami apa itu, agar kita boleh sungguh-sungguh memahaminya semua secara pengetahuan. Itu pertama. Nah, sesudah kita meneliti, itu tidak saja cukup, ya, karena kita perlu supaya tidak jalan arus, harus bagaimana? Kita harus punya iman yang berdiri teguh di atas batu karang. Karena begitu melawan arus itu, maksudnya apa? Orang semua berjalan berlawan arah dengan kita. Itulah lawan arus. Ya, arti lawan arus adalah orang jalan begini, kita jalan begini. Orang Kristen adalah orang yang melawan arus. Karena orang dunia mengatakan kita harus mengejar kekayaan, menikmati dunia, dan sebagainya. Orang Kristen bagaimana? Kita perlu meneliti dengan dalam. Tujuan hidup manusia di dunia apa? Tentunya kita harus teliti. Jangan kita hanya yang penting kita diberkati, hidup ada bagaimana, pujian dan sebagainya, itu hidupnya happy-happy saja. Lalu kita ikuti. Bukan. Sesudah kita memahami firman Tuhan, meneliti dengan firman Tuhan, mata kehidupan, maka kita harus mulai hidup melawan arus dunia. Nah, tidak mudah hidup melawan arus dunia pada masa sekarang, saya mau katakan. Godaan, tantangan, ya, di mana hak asasi manusia sesuka-suka berbicara, itulah yang membuat kita sulit sekali untuk hidup melawan arus. Hidup melawan arus harus kita berdiri teguh dengan baik, yaitu percaya dengan baik, iman yang teguh. Yang gambar ini adalah mercusuar.
Mercusuar tujuannya adalah untuk menyelamatkan kapal-kapal supaya ketika kapal-kapal di dalam cuaca buruk ya atau malam hari tidak kelihatan, di mana kawasan dekat pulau atau sekitar pulau banyak batu karang-karang di bawah laut yang tidak kelihatan oleh kapal, maka perlu ada orang yang memperingatinya. Nah, untuk peringatinya bagaimana? Nah, satu-satunya adalah dengan menara tinggi yang ada lampunya ataupun mercusuar. Mercusuar ini harus bangun di atas tempat batu karang yang keras. Pertama. Kedua, mercusuar ini harus bisa menahan ombak badai. Jika tidak, dia tidak akan mampu menolong orang lain. Orang yang berani melawan arus, ya harus, karena orang berani melawan arus berarti kamu harus jadi penolong bagi orang sekeliling kita. Kenapa harus jadi orang arus? Karena kita harus menjadi penolong, penerang bagi dunia kegelapan. Itulah panggilan orang Kristen. Untuk itu, kita perlu berdiri di atas batu karang itu. Jika kita tidak, kita akan disapu oleh ombak, badai, dan runtuhlah kita seketika, ataupun ikut arus namanya. Bapak Ibu sekalian, sesudah kita meneliti, pertama, apa yang kita imankan? Iman kita berdiri di mana? Sering sekali orang pintar merasa diri hebat. Tapi sayang sekali orang pintar kalau tidak berdiri di atas batu karang, dia tidak ada gunanya juga. Karena dia hanya percaya pada kepintarannya. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah ketidakpastian di dalam dunia. Hari ini kita boleh menemukan ini, besok ada pola lain lagi. Tidak ada kepastian dalam dunia ini. Jangan sekali-sekali kita berpikir dengan apa yang kita sudah teliti, lalu kita pintar sekali percaya pada pikiran sendiri. Ini cukup bahaya sekali. Nah, tadi saya katakan, Martin Luther, ya, dia sesudah meneliti firman Tuhan dengan baik, ya, dia protes kepada gereja. Lalu dia mengatakan, ya, ketika dia ditantang oleh para pemimpin-pemimpin gereja untuk mencabut buku ataupun artikelnya yang melawan doktrin gereja pada saat itu dengan ancaman jika tidak dia akan dikucilkan, ya, bahkan dianggap sebagai orang yang tidak waras ataupun orang yang sesat. Dia katakan, here I stand. Aku akan tetap berdiri di batu karang. Namun ada suatu hal cerita yang mungkin jarang kita ketahui, ya, Martin Luther itu, ya, yaitu mengenai dia pintar, ya. Suatu hari ketika di dalam menghadapi pergumulan permasalahan, ya, mungkin tantangan pada saat itu, ya, sekuat apapun sesungguhnya badai ombak itu akan membuat seseorang yang kuat kadang-kadang goyah dan ragu atas kepintarannya sendiri. Lalu ketika dia di rumah, dia melihat sang istrinya waktu itu memakai baju hitam, ya, baju hitam, seluruhnya hitam, atau dengan kata lain baju berkabung pada waktu itu. Lalu Martin Luther bertanya, hari ini kan kenapa cara berpakaianmu aneh sekali? Apakah ada duka di rumah kita? Siapakah yang meninggal di dalam sekeliling kita? Lalu istri Martin Luther berkata, ya, tapi Allah telah mati. Wah, Martin Luther terkejut. Kenapa kamu mengatakan demikian? Kenapa mengatakan Allah telah mati? Ya, kenapa? Karena saya melihat kamu. Ya, saya melihat kamu menghadapi masalah. Hari ini kamu stres sampai sepertinya tidak ada Allah yang bisa menolong kamu. Padahal Allah kita luar biasa dan bisa menolongnya. Wah, pada saat itu Martin Luther disadarkan oleh sang istri. Dia pintar, imannya kuat, tapi dia sampai menghadapi pergumulan yang begitu berat. Tapi dia stres sampai, ya, dia menekan tekanan yang hidupnya mungkin, ya, saya nggak tahu kondisinya bagaimana. Ya, tapi sang istrinya melakukan acting, ya, ataupun sindiran yang sangat-sangat menyentuh, ya. Bahwasanya melihat kondisi Martin Luther bagaikan orang yang tidak punya Allah jadinya, sehingga dia memakai baju hitam itu. Bapak Ibu sekalian,
kita harus mempunyai iman. Iman yang Allah yang berkuasa. Sudah pengetahuan, iman harus kuat. Iman dan pengetahuan kalau disatukan, maka kita berani berdiri teguh walaupun ancamannya nanti adalah bahwa kita akan dikucilkan. Kita akan dihadapi hukum. Kita akan menghadapi tantangan, bahkan ditolak. Hal ketiga, untuk melawan arus. Ya, sudah pengetahuan, ada iman. Tapi kalau tidak ada tindakan, itu juga tidak. Tindakan juga penting. Ya, karena orang yang tahu lalu berdiam, tidak mengambil tindakan, juga tidak ada gunanya. Kita harus, orang yang berani harus mengatakan saya, tapi dengan pengetahuan, dengan keyakinan. Pada saat ini kita tahu kita sedang dilanda COVID yang ya semakin hari semakin tidak menentu lagi. Banyak orang ketakutan, tidak berani keluar rumah, dan serba salah. Bahkan ya kekurangan oksigen dan sebagainya. Di manakah kita sebagai orang Kristen? Di manakah anak-anak Tuhan yang katanya berani lawan arus? Di mana katakan saya melakukannya? Saat ini dunia membutuhkan pertolongan anak-anak Tuhan. Gereja-gereja ya, harus bertindak untuk mengatasi dari dahulu sampai sekarang sesungguhnya. Dunia segala suatu ketika bencana terjadi. Gereja dahulu yang keluar ke depan untuk menolong. Ketika bencana ada, masalah ada, orang Kristen, gereja-gereja yang pertama dahulu. Tapi zaman ini, di manakah gereja-gereja? Mungkin kita jangan melihat cara, lihat saja Medan ya, atau orang sekeliling kita. Di manakah gereja? Apakah kita berdiri saja? Atau mengatakan, aku di sini. Bersiap menolong orang yang memerlukan pertolongan saat kondisi COVID. Baik di dalam pertolongan apapun, kami akan memberikan. Ya, bersyukur ya saya melihat Pendeta Effendi ya sudah membuat kegiatan tindakan ya, di mana Satgas COVID di Cingga. Ini suatu tindakan mengatakan kami berada di tengah-tengah kalian. Tentunya kembali harus diawali dari pertama knowledge, pengetahuan. Jangan kita ayo kita berperang. Ada pendeta mengatakan, ya saya dengar di YouTube, COVID tidak ada, KKR dengan bakar obor kita usir dalam nama Yesus. Roh Kudus mengusir, menangkal virus COVID. Itu namanya bodoh. Iman yang bodoh. Tanpa pengetahuan. Maka mengajar kepada jemaat sesat semuanya. Kita perlu namanya knowledge, pengetahuan. Teliti. Sudah teliti, yakinkan apa yang kita teliti itu benar. Sudah benar, yakin. Dan yakin Tuhan pasti akan menolong kita, menjaga kita. Lalu selanjutnya, mari lakukan. Walaupun nanti ada risiko. Pasti ada risikonya, semua katakan. Kita akan ditertawai. Kita akan diejek. Kita akan dikucilkan. Namun semuanya sudah pernah dilewati oleh bapak-bapak gereja kita. Oleh Kristus. Orang-orang Kristen pertama. Oleh Martin Luther. Yang ditertawai. Oleh John Wesley. Ya, bapak gereja Metodis. Yang ditertawai. Yang diejek dan sebagainya. Namun telah membawa dampak yang luar biasa kepada reformasi gereja. Dan hari ini kebenaran. Oleh Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengan prinsip supaya kita tidak terbawa arus, tapi kita boleh hidup melawan arus dan boleh dipakai oleh Tuhan menjadi terang atau mercusuar di dalam zaman kegelapan ini. Makanya tentu kita harus punya prinsip. Prinsip Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, ingatlah, berbuatlah dengan segar hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena jika tujuan adalah untuk manusia, maka kamu tidak bisa menjalankan 3 proses tadi. Dan orang akan kamu bodoh,
kamu anggap rugi, kamu anggap sia-sia. Tapi kalau kita tuju ke Tuhan, maka 3 hal ini bisa kita lewati. Maka hidup melawan arus, ataupun hidup yang berani melawan arus, hidup untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan akan terjadi di dalam masa kini. Dan Tuhan akan membangkitkan terus orang-orang pada zaman ini untuk berani tegak di dalam ajaran, khususnya kekristenan, ya, di YouTube sana. Mungkin Anda dipanggil dalam pemberitaan YouTube, dipanggil di dalam kondisi melawan tindakan arus negatif, pemikiran hoax tentang COVID. Di sini kita suruh untuk berdiri melawan arus dan menjadi berkat bagi zaman yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang telah mengajar kami, pimpin kami ya Bapa, untuk senantiasa hidup di dalam berdiri teguh dalam nama-Mu. Berberkati teman-teman kami di mana saja berada, yang di rumah ataupun di mana. Biarlah pada masa COVID ini kami boleh dikuatkan, kami disadarkan, kami menjadi alat-Mu untuk menjadi penerang di dalam kegelapan dunia ini. Terima kasih firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, dan ingat pada masa sekarang, jaga kesehatan, protokol, pakai masker dengan baik, dan jaga jarak. Amin.主耶稣，我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见。主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上医治恩